Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah, bertemu lagi dengan Bapak dalam pembelajaran jarak jauh materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sebelum belajar, pastikan siswa-siswi dalam keadaan siap belajar dengan alat tulis dan seragam rapi, tidak mendengarkan video dengan tidur-tiduran. Duduk siap seperti dalam kelas. Mari kita amati gambar berikut ini. 1. Konghucu beribadah di kelenteng. 2. Kristen beribadah di gereja. 3. Hindu beribadah di pura. 4. Buddha beribadah di wihara. 5. Islam beribadah di masjid. Itulah agama yang ada di negara kita, sehingga disebutlah negara kita ini Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda namun tetap satu jiwa. Mari mengenal Quran Surah Al-Kafirun. Al-Quran merupakan mukjizat dan petunjuk bagi umat manusia yang diberikan melalui malaikat Jibril kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam Al-Quran terdapat Quran Surah Al-Kafirun yang terdiri dari 6 ayat. Quran Surah Al-Kafirun adalah surah yang ke-109 dalam Al-Quran. Quran Surah Al-Kafirun tergolong surah Makkiyah yang diturunkan sesudah Quran Surah Al-Ma'un. Al-Kafirun memiliki arti orang-orang kafir. Dapat dipahami anak-anak? Meneladani Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pesan pokok yang terkandung di dalam surah Al-Kafirun ayat 1-6 yaitu tentang cara bersikap menghadapi perbedaan keyakinan beragama sebagaimana telah dicontohkan oleh idola dan panutan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam saat menghadapi kaum kafir Quraisy. Nabi selalu mendakwahkan ajaran Islam kepada kaum kafir Quraisy dengan lemah lembut, seperti Nabi mengajak kaum kafir untuk menjemput hidayah atau petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Nabi selalu memberi kabar gembira atas orang-orang yang mengikuti ajaran Islam. Apakah kabar gembira itu? Siapa orang yang memeluk agama Islam, maka akan dimasukkan ke dalam surga. Tentu kalian mau kan? Maka ikuti ajaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, Nabi selalu berdialog dan berdiskusi dengan bahasa yang lemah lembut, tidak dengan bahasa yang kasar. Nabi menyampaikan bahwa Tuhan yang disembahnya dan pengikutnya tidaklah sama seperti yang disembah oleh kaum kafir Quraisy. Dan Nabi tidak akan menyembah apa yang disembah orang-orang kafir. Karena tugas diutusnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ke muka bumi ini sebagai pemberi kabar gembira. Dengan adanya perbedaan, setiap orang-orang harus mempunyai sikap tasamuh atau toleransi terhadap orang lain agar
tercipta persahabatan dan kerukunan sesama umat manusia. Pada halaman kali ini, kita akan mencoba mengenali tanda baca agar kita dapat membaca Al-Quran dengan baik. Al-Quran berisi tentang firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan melalui malaikat Jibril kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tata cara memulai membaca Al-Quran harus dimulai dengan isti'adzah dan basmalah. Kemudian, cermati dan ikuti langkah-langkah cara belajar Quran Surah Al-Kafirun yang ada berikut ini. 1. Dalam membaca ayat, perhatikan tanda baca fathah. Harus dibaca A. Tanda baca kasroh harus dibaca I. Sedangkan tanda baca dhammah harus dibaca U. Dan tanda baca tanwin dibaca fathatain atau an. Kasrotain dibaca in. Dhammahtain dibaca un. Sukun atau tanda baca mati maka tidak dibaca. Tasydid dibaca double. Contoh, huruf mim yang bertasydid maka harus dibaca dengan cara ditekan. Ditekan dan ditahan. Abidum ma. 3. Membaca kalimat bahasa dari arah sebelah kanan ke kiri. Membaca ayat-ayat surah Al-Quran harus dengan lafal dan makharijul huruf yang benar. Cermati cara pengucapan bapak atau ibu guru kamu dalam melafalkan ayat-ayat surah Al-Kafirun. Lalu, bacalah Quran surah Al-Kafirun dengan tartil. Bacalah berulang-ulang sampai lancar. Terakhir, bacalah penggalan kalimat dalam Quran surah Al-Kafirun di bawah ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Perhatikan kata qul. Bedakan huruf kaf dan qaf. Qul, bukan kul. Lalu ya ayyuha. Terdapat mad wajib muttasil yang mana mutabi'i bertemu dengan hamzah pada satu kalimat, maka dibaca panjang 6 harokat. Kemudian setelah mad wajib muttasil terdapat ya yang bertasydid, maka harus dibaca ditekan. Pada huruf kaf terdapat harokat fathah berdiri yang mana hukum bacaannya adalah mad asli yang harus dibaca panjang 2 harokat. Firun. Terdapat mad tabi'i di akhir kalimat yang diakhiri huruf hidup, maka hukum bacanya adalah mad arid disukun, maka nunnya tidak dibaca na, melainkan dibaca sukun. Ya ayyuhal kafirun. Ayat kedua. La a'budu ma ta'budun. Masih sama. Di sini terdapat mad jaiz munfasil. Karena mad tabi'i bertemu dengan hamzah tidak pada satu kalimat dan harus tetap dibaca panjang. Boleh 5 ketukan atau 6 ketukan.
Ayat ketiga, wala antum abiduna ma a'bud. Di sini masih membahas tentang mad jaiz munfasil, yang mana mad tabi'i bertemu dengan hamzah tidak pada satu kalimat, namun bacaannya harus dibaca panjang 5-6 ketukan. Ayat keempat, wala ana abidum ma abadtum. Wala antum. Masih terdapat hukum bacaan mad jaiz munfasil dibaca panjang dengan dengung. Di mana baca dengungnya? Antum. Nun mati bertemu ta. Hukum bacanya adalah ikhfa, yang mana harus menyamarkan suara nun dan memasukkan ke huruf ta sehingga dibaca dengung. Antum. Ikhfa memiliki 15 huruf. Ayat ke-6, lakum dinukum waliyadin. Dinukum. Dalam membaca mim mati yang bertemu dengan huruf selain mim dan ba, maka tidak boleh dibaca lebih dari satu ketukan. Contoh, lakum dinukum. Nah, itu salah. Karena mim mati bila bertemu dengan selain mim dan ba, maka harus dibaca satu ketukan. Lakum dinukum waliyadin. Kesimpulan pembelajaran kali ini, yang pertama adalah pelajarilah metode membaca ayat suci Al-Quran dengan sungguh-sungguh. Seperti dalam pepatah, manjada wajada. Siapa orang sungguh-sungguh, dapatlah ia. Kenapa? Supaya anak-anak menjadi pandai membaca Al-Quran. Tentu mau kan? Bagus. Yang kedua, kenali cara membaca huruf yang terdapat tanda baca tasydid. Bagaimana cara membaca tasydid tadi? Betul, ditekan. Yang ketiga, dalam hidup bermasyarakat, tumbuhkan rasa tasamuh atau toleransi kepada sesama, terutama terhadap orang yang berbeda keyakinan atau agamanya. Yang selanjutnya, jangan mengikuti apa yang disembah orang kafir. Bahkan sebaiknya kamu ajak mereka dengan tutur lembut sebagaimana dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dapat dipahami ya. Sebagai evaluasi, Bapak akan coba memberikan tugas untuk anak-anak tentang pengamatan dalam pembelajaran kali ini. Tugasnya adalah anak-anak harus memfoto diri sedang mengikuti pembelajaran dengan menggunakan seragam sekolah yang rapi sesuai harinya. Yang kedua, catat materi pembelajaran hari ini yang sudah Bapak sampaikan. Lalu, foto catatan hasil pengamatanmu dari materi yang Bapak sampaikan. Lalu, upload foto tersebut di Classroom dengan mencantumkan nama lengkap. Dapat dipahami kan? Jangan lupa isi absensi kehadiranmu. Kalau tidak, nanti nilaimu tidak terdata.